Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi matematika, masih mengenai pecahan tetapi materinya berbeda. Sekarang kita membahas mengenai pecahan campuran. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kita akan mulai dengan menggunakan contoh soal. Jadi, misalnya soal yang pertama adalah 13/5. Ingat bahwa bila kita mau mengubah ke pecahan campuran, syarat yang pertama adalah pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Baru bisa diubah menjadi pecahan campuran. Misalnya soalnya jadi seperti ini. 5/13 yang artinya pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Tadi 13/5, bagaimana caranya untuk mengubah menjadi pecahan campuran? Kita gunakan pembagian bersusun ke bawah. 13-nya di sini, 5-nya di luar. 13 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13? Ayo coba dihitung. Ya, betul, dikali 2. 2 dikali 5 berapa? 10. Sekarang kita kurangi 13 dikurangi 10. 3 ya. 3 bisa dibagi 5? Tidak, karena ini angkanya lebih kecil. Maka setelah itu bisa kita tulis seperti ini. 2-nya kita pindah ke sini. 2. Nah, sisa yang angka 3 kita pindah ke atasnya. 3/5. Kenapa per 5? Karena penyebutnya tetap 5, tidak berubah. Lihat di soal. Jadi bentuk pecahan campuran dari 13/5 adalah 2, 3/5. 2 ini bilangan bulat, 3/5 ini adalah bilangan pecahan. Nah, ada lagi cara yang kedua untuk mencari pecahan campuran dari soal yang ini. Tadi kita menggunakan pembagian, sekarang kita gunakan pengurangan. 13/5, kita coba di sini, berarti 13 dikurang 5. Berapa 13 dikurang 5? 8. Lalu 8 masih bisa dikurangi 5? Masih bisa ya, karena angka 8 lebih besar dari angka 5. Sekarang kita kurangi lagi. 8 dikurang 5, 3. 3 bisa dikurang 5? Tidak, karena angkanya lebih kecil. Sekarang kita lihat ada berapa kali pengurangan di sini. Ini pengurangan yang pertama, ini pengurangan yang kedua. Sama, berarti karena ada 2 pengurangan, 2-nya ditaruh di sini. Sisa yang angka 3-nya ditaruh di sini. Nah, nanti terserah mau pakai cara pembagian atau mau pakai cara pengurangan, itu bebas, terserah anak-anak di rumah. Yang penting pastikan bahwa jawabannya betul ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi kita sudah dari pecahan biasa menjadi campuran, sekarang kita balik. Dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama adalah lihat penyebutnya. 3, 2/5, ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. 5 kita kalikan dengan bilangan bulat di depannya. Kita kali. Setelah itu hasilnya kita tambah dengan angka 2. Nah, ingat-ingat sebelum kita hitung, kalau yang di bawah itu dikali penyebutnya dikali bilangan bulat. Setelah itu hasilnya ditambah si pembilang. Atau kalau kita tulis caranya seperti ini. 5 dikali 3, kita beri kurung ya, ditambah 2. Ada yang tahu maksudnya kalau diberi kurung ini bagaimana? Ya, kalau perkalian dan pembagian harus dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau ada 5 kali 3 tambah 2, yang harus dihitung adalah 5 kali 3-nya dulu, jangan ditambah dulu. Setelah itu kita buat garis,
per 5. Ingat ya bahwa penyebutnya ini tidak berubah. Kalau di soalnya 5, berarti nanti pun pada saat hasilnya akan tetap 5. Sekarang kita hitung. 5 dikali 3 berapa? 15. Lalu ditambah 2. Tetap per 5, penyebutnya tidak berubah. 15 ditambah 2, 17 per 5. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi 32 per 5 pecahan campuran, kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 17 per 5. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal dan persen. Yang pertama, mengubah pecahan ke desimal. Misalnya ada contoh soal seperti ini. 6 per 4. 6 per 4 ini adalah pecahan biasa. Kita akan mengubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah menggunakan pembagian bersusun ke bawah. 6-nya di sini 4. Nah, sekarang kita lakukan pembagian. 6 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? Dikali 1. 1 dikali 4, 4. Sekarang kita kurang. 6 dikurang 4, 2. Nah, sekarang di sini lihat, perhatikan baik-baik. 2 bisa tidak dibagi 4? Tidak bisa. Bagaimana caranya biar ini bisa menjadi pecahan desimal? Kita pinjam 0. Ketika kita memasukkan angka 0 di sini, jangan lupa di atasnya kita berikan koma. Ingat ya, tadi kan hanya angka 2. Lalu 2 tidak bisa dibagi 4. Makanya minjam angka 0. Kalau ini kita tambahkan 0, berarti di atasnya kita tambahkan koma. Nah, sekarang 20 dibagi 4 bisa berapa? 4 dikali berapa hasilnya 20? 4 dikali 5. 5-nya ditaruh sini. 5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20, 0. Habis. Jadi 6 per 4 bila diubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 1,5. Ini dia hasilnya. Setelah itu kita akan membalik. Tadi kita dari pecahan biasa menjadi desimal. Sekarang kita balik dari desimal. Bagaimana caranya bisa menjadi pecahan biasa? Kita pakai soal yang sama. Tadi 1,5 kita akan jadikan 6 per 4. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 1,5. Lihat angka di belakang koma. Ada berapa angka? Ada 1 ya. Kalau 1 berarti dihitungnya per 10. Di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. Ya, sekarang setelah kita lakukan per 10 dari sini, komanya hilang karena sudah kita buat per 10. Jadi tinggal tulis di sini angkanya 15. Ingat baik-baik, 1,5. Lihat angka di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. Setelah kita buat per 10, komanya menghilang, angka 15-nya kita pindah ke sini. Setelah itu tinggal kita sederhanakan. Ayo, ingat nggak kemarin cara menyederhanakan bagaimana? Kita coba dengan sama-sama dibagi 5. Berapa hasilnya 15 dibagi 5? 3. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 3 per 2. Loh, kok beda dengan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba pembelajaran yang kemarin, pecahan yang senilai. Kita cek coba kalau kita kalikan 2. 3 dikali 2 berapa? 6. 2 dikali 2, 4. Jadi hasilnya sama ya, 6 per 4, sama seperti soal yang pertama. Jadi dalam pembelajaran ini ada desimal kepecahan, dari sini ke sini, ada penyederhanaan, ini penyederhanaan, ini penyederhanaan, ada pecahan senilai, ini pecahan senilai, tetapi hasilnya tetap sama, 6 per 4. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, kita akan mengubah pecahan ke persen. Misalnya ada contoh soal seperti ini, 3 per 10. Apa sih yang dimaksud persen? Persen artinya adalah
per 100. Ingat ya, kalau kita belanja-belanja itu misalnya ada diskon 50%, ada diskon 40%. Itu artinya 40 per 100. Persen itu artinya per 100. Misalnya kita ada contoh pecahan 3 per 10. Kita mau mengubah menjadi persen. Caranya adalah ingat bahwa persen itu adalah per 100, berarti di bawahnya penyebutnya harus 100. Bu Sinta ulangi, karena ini pecahan persen, berarti pecahannya penyebutnya harus per 100, karena persen itu per 100. Caranya adalah bagaimana caranya penyebut yang ini jadi 100. Jadi penyebut yang di soal dikali berapa hasilnya 100. 10 dikali berapa hasilnya 100? Dikali 10. Ingat bahwa kalau misalnya mau dikali atau dibagi, penyebut dan pembilangnya harus sama-sama dikali atau dibagi. Misalnya penyebutnya dikali 10, berarti pembilangnya juga harus dikali 10. 10 dikali 10, 100. Karena ini persen, per 100. Tinggal kita hitung yang atas. 3 dikali 10 berapa? 30. Sudah jadi per 100, 30 per 100. Tinggal kita ubah menjadi seperti ini. Ini yang namanya simbol persen. Satu contoh soal lagi. Misalnya ada soal seperti ini. Ada 12 per 25. Nah, kita mau mengubah pecahan ini menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, bahwa persen adalah per 100. Berarti kita tulis dulu di sini 100. Kita lihat penyebutnya, 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Iya betul, dikali 4. Kalau penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4. 25 dikali 4 sudah ada hasilnya 100 ya. Tinggal 12 dikali 4. Berapa hasilnya? 48. Tinggal kita ubah menjadi seperti ini menggunakan simbol persen. Nah, sekarang dari persen ke pecahan. Misalnya ada contoh soal seperti ini. 50%. Bagaimana cara mengubah 50% menjadi pecahan? Ingat bahwa persen artinya per 100. Berarti kita tulis dulu sini 100. 50-nya kita taruh atas. Sudah berbentuk pecahan ya? Tinggal kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Kalau cara gampangnya seperti ini. Kalau di atas ada 0, lalu di bawah ada 0, kita coret. Kalau yang di atas dicoret 1, berarti yang di bawah juga kita coret 1. Jangan dua-duanya kita coret. Kita tulis lagi seperti ini, 5 per 10. Nah, jadi lebih sederhana ya. Bisa kita sederhanakan lagi tidak? Coba kalau kita sama-sama bagi 5. 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Jadi persen, 50% kalau diubah menjadi pecahan hasilnya 5 per 10, atau bila sudah disederhanakan menjadi 1 per 2. Sekarang kita akan mengubah dari persen ke desimal. Caranya bagaimana? Cara yang pertama sama seperti yang di atas ini. Jadi persennya kita ubah dulu menjadi pecahan. Tadi sudah kita dapatkan ya bahwa 50% itu sama dengan 5 per 10 atau 1 per 2 kalau sudah disederhanakan. Kita pakai bentuk yang paling sederhana, yakni 1 per 2. Nah, setelah itu 1 per 2-nya baru kita ubah menjadi pecahan desimal. Sama seperti cara yang tadi, berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti dia harus pinjam angka 0. Karena di atas sini tidak ada angka, sedangkan kita pinjam angka 0, yang dimana kalau habis kita pinjam angka 0 kita harus tambahkan koma, berarti kita tulis juga di sini angka 0 dulu, karena di depannya tidak ada angka, baru kita beri koma. Ingat ya, tadinya kan 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti harus pinjam 0. Kalau kita pinjam 0 berarti harus dikasih koma, sedangkan di depannya belum ada angka, berarti di depannya kita beri angka 0, baru kita berikan koma. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 dikali 2, 10. 10 dikurang 10, 0 atau habis. Berarti 50% bila diubah menjadi ke desimal hasilnya 0,5. Ingat ya bahwa ubah dulu menjadi pecahan,
baru kita ubah menjadi desimal. Kalau dari penjelasan yang tadi masih belum jelas, kalian juga bisa belajar lewat buku, di buku paket yang sudah kalian punya masing-masing di rumah. Buku paketnya seperti ini. Nah, itu bisa dilihat dari halaman 23 sampai dengan halaman 28. Itu pembahasannya mengenai pecahan campuran, pecahan ke desimal, pecahan ke persen, itu bisa belajar. Dan ingat, kalau misalnya ayah dan bunda di rumah punya cara yang lain, itu tidak apa-apa, silahkan digunakan saja. Anak-anak tinggal pilih mana cara yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, untuk soal yang harus dikerjakan anak-anak, itu bisa dilihat di buku paket Senang Belajar Matematika halaman 29 di bagian Ayo Mencoba. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sudah selesai pembelajaran kita minggu ini. Sama-sama kita ucapkan hamdalah yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa soalnya dikerjakan lalu kumpulkan ke Bu Sinta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.